Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Saya adalah orang yang selalu beruntung. Kita sebenarnya bisa menciptakan keberuntungan itu dari diri kita sendiri. Mungkin kita berpikirnya, oh aku dilahirkan bukan jadi orang yang beruntung. Aku memang ditakdirkan bukan untuk menjadi orang yang beruntung. Sedangkan orang lain ada yang lahir dalam sebuah keberuntungan. Padahal yang namanya keberuntungan itu ilmiah, sangat ilmiah, dan kita bisa memprogramnya untuk diri kita. Mungkin nanti di channel ini saya akan banyak bahas tentang keberuntungan kita. Bagaimana kita menciptakan diri kita agar selalu beruntung, membuat diri kita akan selalu jadi orang yang beruntung di mana saja dan kapan saja, serta orang-orang di sekitar kita akan menjadi orang-orang yang beruntung juga. Ya, mungkin anak, mungkin pasangan hidup, atau mungkin siapapun yang kita sayangi. Nah, apa aja sih tahapannya agar kita akan menjadi seorang yang selalu beruntung? Jadi di dalam channel ini banyak nanti kita bahas ya. Jadi teman-teman itu bisa belajar banyak hal, banyak banget yang bisa didapatkan di channel ini. Contohnya gini, teman-teman itu semua beruntung, semua beruntung. Kenapa? Karena teman-teman sudah menyaksikan atau menemukan channel ini. Berarti teman-teman adalah seorang yang beruntung. Mungkin dari jutaan orang yang ada di dunia ini, teman-teman adalah orang yang terpilih dan menjadi orang yang beruntung karena menemukan channel ini. Dan beruntung juga bagi saya. Karena apa? Saya bisa berinteraksi dengan teman-teman semua. Nah, dari situ kita akan bersinergi. Kita akan membagi apa yang menjadi pengalaman kita dan kita akan memberdayakan diri kita untuk maju. Tentu saja kita terus menerapkan law of attraction. Kita ada 3 poin ya di sini, bagaimana kita menjadi seseorang yang selalu beruntung, selalu dalam keberuntungan dalam hal apapun. Yang pertama, kita lakukan dulu kilas balik. Kilas balik kemana? Ke masa kita, entah masa kecil atau masa kapanpun, yang kita pernah mendapatkan sebuah kebahagiaan, sebuah keberuntungan. Entah kita dapat hadiah dari orang tua, dapat hadiah dari siapapun, menerima sesuatu yang sudah menjadi impian kita. Kilas balik, boleh ke masa kecil, boleh di mana masa kita remaja, boleh kapanpun. Mungkin boleh hari kemarin, saat kita menerima sebuah keberuntungan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Nah, setelah itu apa? Kita rasakan aja bahagianya. Bahagia saat kita menerima itu. Bawa dan ingatlah terus. Saat kita sudah mengingatnya, rasa kita berbunga-bunga, rasa kita bahagia. Nah, itulah yang akan menjadikan diri kita ini terprogram menjadi seorang yang selalu beruntung. Lalu poin yang kedua, melihat dari sisi yang berbeda. Loh, kenapa melihat sesuatu dari sisi yang berbeda? Setiap kejadian, apapun itu kejadiannya, pasti ada sisi positif, ya, sisi yang membawa kita dalam sebuah keberuntungan. Apa contohnya? Gini, saya pengen cerita. Biasanya, dulu saat kita naik kendaraan, ya kan, entah tujuan kita kemana, terus kita di tengah jalan nih, ada ular nyebrang, pasti apa yang dalam pikiran kita? Kita akan berpikiran, waduh, mau dapat sial nih, ada ular nyebrang, jalan kita dipotong. Nah, rubah. Cara pandang seperti itu dirubah. Dulu pun saya sebelum mengenal law of attraction juga seperti itu. Jadi setiap di jalan misalkan lagi nyetir, ketemu ular, waduh, mau dapat sial nih. Dan akhirnya apa? Sial beneran. Lalu saya rubah. Setiap kali saya di perjalanan dan misalkan ketemu ular, apa yang pertama kali saya katakan? Saya akan berteriak, sukses. Apapun tujuan saya, sukses. Dan itu berhasil. Ya, jadi apa yang saya bagikan di channel ini itu adalah pengalaman dan sudah saya buktikan sendiri. Saya share ke teman-teman, terus teman-teman bisa aplikasikan. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang nggak ngerti, tanyakan saja, saya akan jawab. Mungkin juga kita akan membuatkan video, ya. Kita akan membuatkan video untuk jawabannya. Contoh, gimana sih kita merubah? Ya, ada pertanyaan, bagaimana sih kita merubah diri kita yang emosian, negatif atau segala macamnya? Ya itu tadi, kita lakukan kilas balik di mana kita merasa bahagia, entah sama siapapun, entah kapanpun.
kilas balik ke situ. Oke, kita berdamai dengan diri sendiri. Kita lakukan negosiasi kepada diri sendiri bagaimana kita mengatasinya. Nanti akan ada jawaban-jawaban dari diri kita. Oh, kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, setelah itu kita rubah, perlahan kita rubah. Kadang memang yang namanya emosi itu mendadak datang. Itu karena apa? Karena kita sudah buntu. Dalam artian buntu apa? Hidup kok gini-gini aja. Aku bukan orang yang beruntung. Aku gak pernah beruntung. Hidupku selalu dalam kesialan. Nah, contoh begini. Kalau teman-teman gak percaya, coba pikirkan sebuah kesialan selama 30 hari berturut-turut. Ya, kesialan dalam hal apapun, terserah. Itu akan terjadi. Teman-teman akan mengalami kesialan. Begitu juga keberuntungan. Kalau kita berpikirnya selalu beruntung, kita pikirkan selalu dalam keberuntungan, ya keberuntungan yang akan selalu datang. Yang ketiga, tanamkan pada diri kita bahwa kita adalah orang yang selalu beruntung. Kita selalu dalam keberuntungan. Tanamkan itu. Kadang gini, mungkin ada 2 orang berjalan, entah kemana, entah mau ke sekolahnya, ke kantornya, jalan kaki nih. Pasti ada salah satu yang melihat, wih, ada uang nih di jalan. Yang satunya nggak akan melihatnya. Loh, kok kamu bisa lihat? Aku nggak. Kenapa? Ya, karena yang satu ini udah menanamkan dirinya. Secara nggak disadari, keberuntungan akan selalu dia dapatkan. Karena orang yang beruntung ini selalu membuka diri untuk hal-hal baru. Hal-hal yang ya tidak terbatas untuk dirinya. Dia akan semakin memperluas pandangannya. Pandangan entah dalam hal apapun. Entah kehidupan, entah kejadian sehari-hari. Dia pandang dengan hal-hal yang biasa. Bukan membatasi dirinya bahwa oh ini ajarannya si ini gak boleh gini, jadi aku harus nerapin. Gak boleh. Kita dibatasi. Kayak ibarat kerbau dicucuk hidungnya. Kita harus nurut. Padahal kita bisa berontak. Nah, kita harus memandang dunia ini secara luas. Kita harus melihatnya secara global. Jadi kita melihat sesuatu jangan dari sudut pandang yang sempit. Ya, makanya tanamkan. Kita adalah orang yang selalu beruntung. Mungkin nanti saya akan buatkan ya audio afirmasi yang bisa didengerin. Terus nanti itu akan saya buatkan khusus untuk memprogram diri kita agar selalu beruntung. Ya, teman-teman kalau yang setuju, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya setuju, saya mau. Nanti kalau sudah banyak yang mau, saya akan buatkan. Jadi teman-teman bisa dengarkan itu, memprogram diri teman-teman. Saya akan buatkan audio yang sangat rileks banget. Jadi teman-teman bisa mendengarkannya sembari santai, untuk saat bangun pagi. Karena keberuntungan ini sebenarnya bisa kita ciptakan sendiri. Dan apapun itu alasannya, apapun itu kejadiannya, pasti ada sisi lain yang membuat kita sebenarnya beruntung. Contoh, misal kita baru ke sebuah bank, di situ ada perampokan, semua ditodong nih sama perampoknya. Ada orang bilang, waduh sial banget pas kesini ada perampokan. Tapi ada sisi orang yang melihatnya itu adalah peluang. Kenapa? Wih, gue liput gue viralin, jadiin berita. Nah, itu adalah kita melihat dari sudut pandang yang lain. Nah, dari situ kita sudah menemukan apa arti keberuntungan bagi kita. Lihat dari sisi yang lain, bukan hanya dari satu sisi. Oke? Sukses berlimpah.